Ya, Oh, jadi sekarang kamu mau menyembah Bunda Maria nggak? ya dia tuh Hajar Aswad Ya sama karena juga. oh jadi Bunda Bunda Maria itu Hajar Aswad. Ya, makanya nunjuk-nunjuk ke sana. Makanya Gitu. kiblatnya ke arah sana. Tuhannya kota Aduh. Mekah, kalau ke Masjidil Haram. Jangan tengadahkan kepalamu ke atas, terus palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kalau yang Masjidil Haram ya Hajar Aswad namanya. Gitu nggak? Jadi Hajar Aswad ini apa, Bu? Hajar Aswad itu simbol dari Bunda Maria melahirkan ya, Yusuf. Oh, jadi Hajar Aswad itu simbol dari Bunda Maria. Iya, karena dia akan menjadi Tuhan itu di akhir zaman, di hari kiamat atau hari berbangkit. Jadi Al-Masih bakal jadi Tuhan. Ya, makanya Oh, disebut Allah tak anak-anak perempuan. Tuhan itu huwa perempuan, dia wanita. jadi kamu menyembah Al-Masih juga. Iya, Almasih Oh, sudah dibaptis belum, Ibu? udah dibaptis di Danau Toba. Oh, udah dibaptis di Al-Masih. Jadi Al-Masih pernah ke Danau Toba. Kamu mau ke Danau Toba juga? Al-Masih pernah ke Danau Toba nggak, Bu? Aku juga bingung itu. Coba Ibu cerita dulu, Ibu. Ibu cerita dulu. Kamu nanya saya kan? Iya, saya nanya. Saya juga baru tahu belajar ini. Pingin belajar dari Ibu nih. Pingin belajar dari Ibu. Hmm, ya dibaptis antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Nama pembaptisan itu kalau di dalam Al-Quran. Tapi saya tanya ayatnya, saya kalau ngomong ya enggak bawa ayat lah, enggak bawa itulah. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ibu cerita Ya, dulu, gak apa-apa. Ibu cerita dulu. Saya pingin dengar nih, belajar dari Ibu. mereka namanya pembaptisan yang lebih apa itu lebih dari pada Al-Masih gitu kan. Itu Hmm. yang lebih lebih baik kan gitu. Oh, jadi Nabi Muhammad pernah dibaptis atau belum, Bu? Nabi Muhammad itu kalau dalam apanya yaitu Bapa, makanya anak, Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus Oh. itulah yang Maryam. Bapa dan ibu itu, Bapa dan ayah itu, Bapa adalah ibu dan ayah, berarti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya setiap membaca Al-Quran atau bekerja, kita mengatasnamakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya Oh. di Ar-Rahim itu ya Maryam yang di akhir zaman. Kalau yang Ar-Rahman Arsistawa itu yang lagi di atas aras duduk itu ya Muhammad gitu. Oh. Jadi apakah Muhammad itu Allah? Muhammad itu Allah SWT, tapi Allah tapi kekasih Allah satu. Dia nggak ada Muhammad ya nggak ada alam semesta ini. Disebut kekasih karena awal penciptaan itu yang pertama itu cuman cahaya Allah, kemudian Allah itu ingin dikenal, dibentuklah suatu cahaya yang dikasih nama Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu terciptalah bumi dan langit. 2 hari pertama, kemudian dengan kapal itu mereka menyatu lagi antara nur yang tadi dengan nur Allah dan Muhammad tadi menyatu, makanya terjadilah ruh itu. Jadi itulah yang disebut Bapak Ruh awalnya. Oh. Gitu. Oh, jadi Muhammad ini nurnya Allah. Apakah Muhammad adalah nur Allah? Muhammad itu ya Allah yang pertama, yang Ar-Rahmannya gitu. Oh, apakah Muhammad itu Allah, Yang Bu? dibangkitkan itu ya Maryam yang di akhir zaman yang disebut Ar-Rahim gitu. Oh, gitu. Ini ajaran dari mana, Ibu sebenarnya ini? Kan Al-Quran yang bilang kayak gitu. Oh, Allah itu berwujud. Al-Hadid ayat 3 awal dan akhir. oh. Kemudian zahir, zahir itu kan lahir, nampak. Batin itu nggak nampak, tapi berwujud juga, cuma bisa dirasakan. Namanya ruh, Oh, namanya namanya roh. ya Oh, ruh. oh. Alam ruh itu kan banyak juga, alam jin,
setan, si malaikat. Tapi Ibu, ini Nabi Muhammad dulu sebelum adanya Islam agamanya apa, Bu? Ya agamanya ya agama Muslim juga, berserah diri ya pengikut Nabi Isa juga lah. Pengikut Nabi Isa. Ya kalau Islam itu kan artinya Isa Al-Masih. Oh, oh, baru tahu saya Ibu ini. Baru tahu itu, Bu. Islam kan Isa Al-Masih gitu, yang Islam itu bukan Isa salat, Isa subuh, zohor, asar, maghrib, bukan itu Isa Al-Masih artinya. Maka waktu Nabi Oh, Muhammad itu meninggal, dia berdoa, hubungkanlah aku dengan Isa Al-Masih. Makanya yang Isa oh, Al-Masih itu yang lahir di akhir zaman. oh Gitu. begitu. Tapi dulu ketika maaf ya, apakah nabinya dibaptis atau tidak? Nabinya dibaptis. Dibaptis itu ya kalau Islam juga mengenal pembaptisan, namanya mandi tobat. Menyadari semua kesalahan. Gitu cara supaya sinyal Allah itu terhubung dengan sinyal kita. Oh, Untuk melepaskan yang membelenggu, yang memenjara, ruh yang di penjara itu harus dilepaskan dengan tobat. dalam nama apa dibaptis? Kalau di Kristen kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau zaman itu dibaptis dalam nama apa, Ibu? Ya nama Allah. Gimana itu caranya, Bu? Gimana caranya? Ya mandi tobat, niat aja. Oh, niat aja. Siapa yang memandikannya? Ya mandi itu kan, mandi tobat itu bukan mandi sekali, tapi mandi itu harus berulang-ulang. Karena rugilah kalau kita itu tobat sekali, sedangkan iblis aja berjanji sama Allah, dia akan menggoda manusia itu sampai hari kiamat. Kita masa tobat satu kali aja, rugilah, janganlah bodoh. Oh, tapi dia dibaptis di Danau Toba tadi itu maksudnya gimana itu, Ibu? Ya kalau kamu kan tanya sama kalau saya kan. Mm-mm. kalau kalau ibu sudah dibaptis kata kamu, udah kan di mana di Bener Toba, saya bilang gitu. Oh, udah dibaptis. Oh, jadi Ibu pernah dibaptis juga? Nah, saya udah lah. Kan mandinya, mandi tobatnya ya sekali sering gitu kan. Kalau mandi di Danau Toba, berenang, kalau pembaptisan itu kayak gitu. Pakai guru juga ada. Kalau ikut torikoh ya dimandikan dulu, dimandi tobatkan Tapi dulu. apakah Ustadz Abdul Somad dibaptis juga? Ya nggak tahu lah, tanya Abdul Somad. Kalau saya itu kalau dibaptis itu atau dimandikan tobat itu kemudian cara menanamkan nama Allah itu di kolbu gitu kan, dizikirkan gitu. Cara zikirnya bagaimana, Ibu? Ya kasih nama ya Allah. Ada juga apanya kayak baca Bismillah, Al-Fatihah, salawat kayak gitu. Terus ya Allah gitu. Oh, baru tahu saya ini, Ibu. Itu cara membaptis ada juga. Kayak puasa kan sama juga dengan orang Yahudi itu. Puasalah Gimana? kamu seperti, hai orang yang beriman, puasalah kamu seperti orang-orang yang terdahulu puasa ya. Samalah sama orang itu. Orang Yahudi yang nggak makan daging, nggak makan itu. Kalau puasa yang tempat saya dulu. Tapi Ibu pernah makan daging? Dia kalau puasa, kalau namanya suluk itu ya puasa kayak gitu ya 20 hari nggak makan daging. Terus hari ke-20 makan daging, terus enggak lagi. Tapi pernah nggak Ibu pernah makan daging B2 pernah nggak? Ya nggak pernah, soalnya tempat saya nggak ada B2. Kalau ada bolehlah tes icip-icip sedikit. Ya karena nggak biasa ya, nggak juga saya nggak makan. Kayak Oh, ular, kayak itu kan udah dari kecil udah diajarkan. Kalau ular itu kan menjijikkan, kayak binatang yang bertaring, kucing, anjing itu, ya nggak makan lah. Karena dari kecil udah diajarkan kayak berkuku tajam, kayak yang ulat gitu kan menjijikkan kalau ya, atau karena peliharaan atau binatang kesayangan. tapi kalau minum kencing, minum urin unta boleh, Ibu? Itu kan orang yang percaya-percaya kayak gitu juga. Soalnya kalau karena Allah itu belum berwujud, zaman Nabi Soleh itu kan dilambangkan dengan onta gitu kan. Entah Tapi betina. urin unta bisa diminum, Bu?
sebenarnya salah tafsir aja itu. Kayak Tapi boleh, boleh. ya kalau saya kan menjijikkan kalau orang yang pahamnya itu banyak juga yang melakukan. Kalau saya kan masa kencing enggak lah, enggak saya makan, enggak saya minum. Kan bagus minum air putih aja. Kalau saya obat-obat itu cenderung air putih aja, ada mandi aja. Ah, tapi air air unta, Bu. Itu Ya, karena mereka salah paham dan salah berguru kali. oh, begitu. Karena kan orang sekarang banyak fanatik-fanatik yang nggak menentu, Tapi yang udah katanya bisa kehilangan sembuhkan akal. penyakit, Ibu. Katanya bisa sembuhkan penyakit itu. Sembuhkan penyakit itu ya yang menyembuhkan bukan orang itu, yang menyembuhkan Allah lah. Tapi yang kasih Oh, penyakit juga Allah. Ya kalau secara hakikatnya ya, kalau orang penyakit itu ya setan sebenarnya yang bekerja itu. Ibu Tapi pernah ke kalau Arab ke belum? saya kan udah umroh, udah Oh, haji juga pernah cium batu, pernah cium batu. pernah. Saat Ibu cium-cium batu itu, Ibu pakai pakaiannya bagaimana? Ada pakaian dalamnya enggak? Enggak, kalau orang laki-laki nggak pakai pakaian dalam, kalau orang perempuan bebas pakai pakaian dalam lah. Kalau nggak nanti nggak pakai pakaian dalam ya susah lah. Oh, tapi dia kalau pakai pakaian itu maksudnya kalau dia yang orang laki nggak pakai pakaian dalam itu maksudnya bagaimana, Bu? Ya mungkin karena memang adatnya kayak dulu kayak gitu ya gimana lagi. Adat dari siapa itu, Ibu? Ya pagan Quraisy dulu juga kayak gitu kok. Tapi Oh, kalau kalau pagan Quraisy kan dulu telanjang-telanjang. Sekarang waktu Nabi Muhammad itu udah dikasih baju ihram gitu kan. Karena itu kan Masjidil Haram, maksudnya tempat yang haram. Berarti bukan tempatnya yang haram, tapi disucikan. Haram bagi kalian gitu yang lain. Makanya pakai baju kan. maksudnya gimana? Jadi sebelum sebelum Islam, pagan Quraisy sudah di situ, Bu? Atau bagaimana? Iya, kan agama ini sama dulu. Makanya Sabiin, Yahudi, Nasrani, orang yang beriman, yang percaya pada hari kiamat, itu mendapat pahala di sisi Allah. Dan mereka itu tidak Maksudnya takut. dulu pagan Quraisy itu sudah ada di situ, maksudnya bagaimana, Bu? Sudah, kalau pagan-pagan itu namanya agamanya Sabiin, kepercayaan dulu. Oh, mereka sudah ada di Ka'bah atau gimana, Bu? Sudah ada itu. Udah dilambangkan juga. Kalau kayak Nabi Musa itu kan dilambangkan dengan patung sapi betina dulu. Kalau Nabi Soleh itu kayak onta betina itu udah dilambangkan karena wujudnya belum ada, wujudnya dijanjikan di akhir zaman kayak gitu. Oh, gitu. Tapi gini, Bu ya, tapi gini, Bu. Sabar ya. Saya matikan AC-nya. Apa? Tapi gini, Bu. Maksudnya dia tidak pakai pakaian dalam itu maksudnya gimana, Bu? Ya sebenarnya kan memang itu dia itu kan mungkin kenapa dia nggak ya karena itu tempatnya disucikan ya. Berarti yang suci itu yang suci itu apa? Makanya disuruh nggak pakai pakaian dalam tapi ditutup itu auratnya kan gitu. Oh, ditutup. Tapi itu kan rame banget itu, Bu. Itu ada sentuhan-sentuhan antara laki-laki dengan perempuan, ada baku sentuh gitu. Itu ada nggak? Ibu pernah nggak? Kayak nyentuh-nyentuh gitu Pernah kan? nggak ada itu karena di sana itu mungkin agak ada banyak penjaganya juga kan nggak hidup lah burung itu di situ nggak hidup lah dia Maksudnya burung apa, Bu, ini? burung kamu. Oh, oh jadi itu ada, itu kan rame itu, desak-desakan itu, Ibu. Iya. Oh iya nggak hidup dia itu soalnya saya saya cubit aja kalau nggak dikasih jalan saya ke Hajar Aswas itu saya cubit Ibu pernah itunya cubit? Ibu pernah cubit? pernah. Oh, pernah waktu muter-muter itu apakah Ibu pernah cubit? Iya pernah lah kan disuruh cium Maksudnya nggak Hajar Aswas. sengaja atau nggak sengaja, Bu? Sengaja atau nggak sengaja? Sengaja lah. Kenapa orang rame-rame sekali ke sana menyebut-rebut katanya di Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa, menciumnya bisa menghapus dosa, bisa masuk surga. Jadi saya berpikir, ya saya pengen juga lah karena orangnya rame, desak lah.
saya cari akal lah. Ngapain saya pusing-pusing, saya cubit lah. Atau saya itu kan tanggalkan itunya, dia kan menghilak. Oh, Kita kan ibu harus pernah cerdik. ibu cubitnya gimana? Pakai gini atau bagaimana? Langsung Diremas satu lah. tangan gini. Diremas buntutnya dari belakang. Terus dia gimana? Dia responnya gimana, Bu? Dia ngelak lah, dia ngelak, kita masuk. Ibu paksa gitu, paksa. Iya, haruslah. Katanya kalau harus mencapai sorga tuh saya pengen juga. Ya, saya ke sana lah. Oh, ibu pernah ke sana. Terus ibu sengaja nyubit gitu. Apa? Iya, kalau dibayar kan mahal waktu itu. Ya, nggak mau saya marah, saya cari akal lah. Kalau orang Padang kan panjang akalnya. Jadi saya cubit dari belakang. Terus dia ngelak kan. Orang apa itu, Ibu? Orang apa itu? Banyak orang India, Pakistan, banyak orang-orang orang India, orang Pakistan, orang-orang yang dekat sana banyak. Rasanya gimana, Ibu? Rasanya ya biasa-biasa saja. Oh, maksud atau Ibu ada rasa gitu? Enggak lah. Malah di sana nggak ada apanya, nggak ada itunya. Aneh juga di sana ya. Berapa Ada juga nggak ada, maksudnya nggak ada hawa nafsunya di sana gitu. berapa kali Ibu cubit? Berapa kali Ibu cubit-cubit? Ya banyak lah saya cubit, kan banyak orang rame ke sana. Ibu pernah dicubit nggak? Ibu pernah dicubit nggak? Tidak. Enggak lah. Orang nggak berani lah di sana karena orang itu kan udah dihipnotis kayak rasa itu tempat suci, tempat apa yang nggak boleh apa-apa di situ. Kalau saya kalau supaya maju ya saya cubit lah. Beda-beda. Semuanya yang Ibu cubit itu ada berapa orang, Bu? Banyak lah supaya sampai kan jauh rapat-rapat dia. Tapi Ada bentuknya sedih-sedih. beda-beda. Semuanya bentuk kan Afghanistan, Yamani, semuanya itu kan bentuknya beda-beda. Iya, pakai ya cuman nggak pakai celana dalam aja, pakai sarung tapi diikat gitu kayak diikat ke pinggang terus diselempangkan gitu. Oh, Ibu berapa kali udah ke sana, Bu? Kalau saya sekali umrah tapi orang tua saya bayar genjkan juga dulu ke sana waktu 2013 umrahnya 3 tahun yang lewat. Ibu sempat nyium batu itu, Ibu sempat Nyium. nyium. Dapat. Ya, dapat. Tapi Ibu pernah nggak waktu desak-desakan kayak gitu ada yang sengaja gitu ambil kesempatan gitu karena Ibu gitu kan? Ibu kan cukup bahenol gitu kan? Orang Ibu itu sabar, cuma- Ibu ini kan cukup bahenol, cukup menarik gitu kan? Apakah mereka ada kesempatan untuk lakukan sesuatu dengan Ibu? Enggak, kayaknya orang itu serius di sana semua. Oh, Saya aja yang nggak serius di sana. Kalau saya kurang serius. kenapa Ibu? Karena akalnya separuh orang itu karena akalnya penuh ya serius semuanya. Tapi pernah mereka gesek-gesekan dengan Ibu, pernah nggak? Enggak juga. Ya, pernah saya dikasih bimbing oleh orang itu kan untuk mengantarkan ke sana kan karena orang ramai dia yang desak-desak. Saya hanya mau Hajar Aswad menjelang itu. Terus saya cium dia belakang saya, tapi nggak hidup burungnya kayaknya itu, nggak apa. Udah kayak tempatnya itu suci yang nggak hidup lah kayak gitu. Oh, emang berapa orang yang dicubit-cubit? Ya banyak lah di sana. Kalau yang nyesak-nyesak kan saya mau ciumnya situ cuma 1 kali itu. Tapi 1 kali. tapi Ibu cubit itu ada berapa banyak orang? Ya banyak lah. Kalau yang nggak mau kasih jalan dicubit. Mungkin Ibu cubitnya cuma sekali. Ibu cubitnya cuma sekali, makanya nggak hidup. Ya dia kaget dia ngelak saya masuk lah. Yang gitu. Harusnya Ibu cubit berkali-kali, pasti hidup itu. Kan saya mau cium Hajar Aswad bukan mau cubit. Bukan mau Tadi Ibu bilang Ibu cubit berkali-kali. Kan saya mau bukan menghidupkan, tapi mau cium Hajar Aswad. Tapi Kalau yang sempat dicubit-cubit, Bu. Ibu sempat cubit-cubit dia. Iyalah biar supaya dia ngelak. Kalau kamu juga dicubit, kamu pasti ngelak kok. Oh gitu. Ya, mang kamu mau dicubit. Gacor ya, Ibu gacor di sana. Kamu yang gacor kali. Aduh. Tapi Ibu gaya cubitnya itu gimana? Gini-gini atau remas-remas sedikit gitu? Kamu kesini aja lah, saya praktekkan nanti.
Kalau orang nggak dipraktekkan dia nggak ngerti. Makanya kamu kesini saya praktekkan langsung. Tapi Makanya ketika ibu pergi cium, ibu mempraktekkan kepada berapa orang? Ketika ibu pergi ke sana, ibu cium batu. Ya, ibu praktekkan berapa orang? ya satu dua pokok kalau masuk kan, nah, terus kalau rapat ya 3-4 orang lah saya praktek. Dapat. Ibu dapat 3-4 orang, ibu dapat. Dapat lah. Karena kan saya punya mukjizat menghidupkan yang mati. Astaga! Tapi dia nggak ada respon-respon gitu. Apa sih lo gitu? Dia nggak lihat ibu gitu. Enggak lah, dia lihat tuh dia ketawa aja. Kalau orang dicubit itunya kan akalnya hilang. Paling dia Tapi senyum. ibu tidak merasa berdosa ketika ibu lakukan di tempat suci begitu. Ngapa berdosa kan, yang tujuannya saya mau cium hajar aswad bisa menghapus dosa. Ngapain? Maksudnya? Oh, jadi ibu lakukan saja. Iya, karena mencium hajar aswad bisa menghapus dosa sebersih-bersihnya. Oh, jadi ibu udah berapa kali? Ibu bukan Islam kali ibu ini. Kenapa bukan Islam, udah umroh kok? Ibu udah Islam. Udah. Ibu Islam. Islam, Isa Al-Masih. Nggak nangkap kamu kalau dibawa ke cubit-cubit, udah nggak nangkap lagi. Oh, ibu ini jangan sampai ibu ini Kristen lagi. Kok Kristen? Islam lah, saya kan sholat. Oh, ibu sholat. Oh, ibu Sholat Islam. lah, namanya manusia itu harus sholat. Wah, berarti ibu sholat sehari berapa kali nih? Pastikan 5 dulu. kali lah yang wajibnya. Kalau yang sunatnya ya banyak lah. Oh, ibu syahadat 2 kalimat syahadat ibu gunakan. Ya gunakanlah. Gimana syahadatnya ibu? Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia Islam teman-teman, jangan bohong. Memang dia Islam dan dia udah umroh. Iya, udah umroh kok, udah umroh. Kan saya yang bacakan Al-Qur'an, saya kan nggak lain-lain. Oh, coba ibu Al-Fatihah dulu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Udah kan? Islam dia, nggak bohong, dia Islam. Orang itu Tapi banyak aja yang nuduh saya misionaris lah, Kristen lah, inilah. Padahal mereka nggak paham sama Al-Quran. Mereka Tapi yang sangat... sabar Bu, aku ini masih penasaran Bu. Ketika ibu remas-remas itu ibu tidak merasa berdosa. Kalau penasaran kamu kesini aja lah, saya. Ada Bu. Kalau itu nanti saya utus orang aja Bu. Saya utus orang. Nggak, kamu utus aja orang. Kadang-kadang orang ini kalau ngomong-ngomong nggak percaya, tapi kalau dibuktikan baru dia percaya. Ibu di mana Ibu? Ibu di mana? Ini di Sumatera Barat. Oh, nanti saya suruh saja ada yang namanya Charlie. Nah, Yang apa sih? adanya yang nama Charlie atau ada yang namanya Nandar. Kenal Nandar nggak? Charlie, siapa yang mau? Siapa yang mau? Biar saya suruh ke Sumatera Barat biar ketemu ibu saja. Suruh aja lah semua. Suruh aja semua. Tapi kamu lah biar kuat kan, kamu itu kan masih muda, masih Jangan aku Bu. Gak, jangan aku Bu. Aku nggak kuat Bu. Aku tuh hanya penasaran Bu. bagus lah. Kalau ke sini ya harus uji nyali. Di sini kan lewat kelok 9, ya harus bisa lewat kelok 9. Nanti sebelum kelok 9 1 kilo udah muntah ya nggak bisa lah. Oh, jadi ibu bisa senam jari gitu, senam tangan gitu, biar kelok 9 nggak muntah-muntah Iya, gitu kalau, ibu ya. iya, kalau ke Padang ini kan lewat kelok 9. Salah. Gitu. Tapi kalau ketika ibu pergi cium batu, itu kelok 9 nggak? Ya tawafnya belok-belok lah, mutar-mutar. Nggak, tangan ibu kelok 9 nggak? Yang ibu cerita tadi.
Kok tangan aja kamu pengen juga ya? Enggak, aku tanya baik-baik dulu. Ketika ibu pergi naik, ya, tangan ibu ada kelok-kelok semit. Di Arab itu orang nafsunya itu tinggi-tinggi. Kalau beli apa di sana, beli baju kan, tadi kan ditipu-tipunya di sana, baju Indonesia, ntar dibeli berapa? 600 katanya kan, 600 Jokowi. Wah mahal kali. 100 lah kata kita, nggak bisa Bu, nggak bisa. Ya pegang aja apanya sebentar. Pegang Oh, gitu kan, boleh katanya. tapi tapi Kan berdua sama teman itu nggak apalah. Daripada 500.000 kan rugi itu. oh jadi ibu ke Arab, ibu pernah dibuat-buat begitu. Ya orang itu kan di Arab itu kan kayaknya dia itu orangnya nafsunya itu tinggi-tinggi kayak gitu orang di sana. Ibu udah pernah coba dengan orang Arab. Kebenaran kayaknya di sana. Tapi lebih kuat Arab atau yang mana, Ibu? Gak pernah lah coba kayak gitu, cuman nafsunya tinggi, dianya pengen kalau lihat wanita itu dia matanya kelalapan semua kan. Terus kalau kita ya kalau beli itu kan sama teman kan, ya kita tawar lah berapa ini? 600, masa 600 kata kita kan. Baju-baju gamis itu. Kita bilang 100, nggak bisa Bu, katanya. Nggak bisa katanya kan. Nah, nanti kan dia geser-geser sama kita senggol aja apanya kurang kan kata kita. Nah. 300 lah katanya. Senggol sedikit lagi. Udah Ibu udah pernah coba? Kau coba lah, kalau nggak dapat 100 lah. Modal siku doang. Modal jari doang kok. Modal jari doang. Modal jari doang harga turun. Harga turun. Tapi ibu ke Arab udah berapa kali? Ya itu kan di Madinah, ya itu kan dia harus kalau ke Mekah itu ya sudah tahu ya harus ke Madinah juga gitu kan. Kan 2 tempat. Oh, 2 tempat. Iya. Tapi ibu ada rencana lagi mau ke sana nggak? Ke Arab lagi nggak untuk? Nah, enggak lah. Ngapain sana itu, Pak? Kan udah. Kan 1 kali. Oh. Nah itu tipu-tipu di sana semuanya. Masa? Nanti kadang-kadang turun harganya kasih nomor WA kan. Nah dia nginap di sini. Nanti dia pas video call udah dilihatkan itunya. Oh, gitu. Jadi ibu ada trauma dengan orang Arab? Ada trauma dengan orang Arab, Bu? Ada trauma nggak? Enggak lah, saya kan cuma bercanda-canda doang. Saya pikir ibu ada luka yang membekas dengan orang Arab Enggak, atau orang tapi Yamani. Dia kan cerita kayak gini. Kita di sini katanya kan bisa nikahnya mut'ah katanya kan. Mut'ah itu apa? Setelah main nanti dibayar katanya kan. Itu aja iya. Bisa di sana. Oh, berarti di sana orang-orangnya nggak suci lah kata saya kan. Bisa satu laki-laki 4 perempuan katanya kayak gitu. Oke. Mainnya itu juga di hotel di depan masjidnya itu juga dia apa gitu. Oh, depan masjid itu ada hotel. Iya kan hotel semua itu. Orang itu nggak apa sih tuh miras semuanya itu bukan tempat suci makanya saya ngapain sana lagi. Aku juga pernah dengar tuh katanya di Arab itu orang kadang nggak pakai hijab dan lain-lain, itu benar, Bu? Iya. Benar, tapi kalau di sini di tempat penjagaannya itu orangnya masih pakai hijab kan penjaganya itu, tapi yang tutup-tutup itu. Tapi kalau di hotel-hotelnya tempat kita nginap itu udah kayak gitu di situ. Padahal depan nggak ada demo gitu kayak di Indonesia gitu, nggak ada. Ada, sana mana ada demo. Kan Bebas. kotanya aja yang Hajar Aswadnya aja yang suci di sana lagi. Orangnya nggak suci-suci lagi kayaknya. Oh, gitu. Pantas di Arab itu banyak orang masuk Kristen, Bu ya. Iya. Udah banyak Iya. yang udah pindah ke Kristen ya, udah lebih banyak. Iya. Iya kan? Ibu juga mungkin Kalau dalam Al-Quran itu kan khusus untuk Allah SWT sama Rasulullah. Tapi kan mereka perlakukan kayak gitu untuk mereka semua. Makanya kayak gitu di sana. oh, jadi di sana itu katanya aku dengar di berita-berita itu
budak aja dikawinin gitu. Iya kayak gitu. Orang itu Oh. nggak menghargai perempuan di sana, makanya diutuslah orang yang dari Nusantara ini. Makanya kalau saya itu lebih cenderung Nabi Ibrahim itu semua nabi itu berasal dari dari Nusantara. Karena di Arab itu oranglah ciri orang jahiliyah, orangnya hebat-hebat, penipu semua, terus nggak pernah menghargai perempuan. Makanya Oh. utuslah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dari awalnya. Nabi Muhammad itu kan keturunannya ada juga dari Ibrahim, Ismail, Yakub gitu kan. Itulah Nabi. Nah, mereka itu berasal dari Nusantara ini. Orang yang sudah ada peradabannya kayak gitu, yang sudah berbudi pekerti luhur. Oh. Kayak gitu. Di sana itu orangnya jahat-jahat. Oh, begitu. Iya. Orangnya jahat-jahat. Iya kan dah jahat penipu. Masa air zam-zam saya aja ketinggalan pesawat gara-gara menunggu air zam-zam minta teman itu nunggu kasih beli Tapi air jam-jam itu apa, Bu? Air jam-jam itu apa? air laut yang disuling. Kita ditipu-tipunya kayaknya. Hah? Air laut yang disuling. Serius, Ibu? Serius, Ibu? Sumurnya aja kecil itu. Masa bisa dia air zam-zamnya satu apa menghidupi semua Arab itu kalau bukan air laut. Oh. Jadi air jam-jam itu apakah betul orang berita itu air laut yang disuling? Ya betul lah. Mana Ibu tahu mungkin dari mana? Ibu jangan karang-karang. kan nggak masuk akal itu sumurnya aja kecil, airnya lautnya itu mungkin air laut lah yang dikasihkan, mana air sumur bisa mengapakan, nggak masuk akal lah. Dia itu ke Madinah itu jaraknya ke sana juga, air Madinah itu air zam-zam juga di sana, semua di Arab itu air zam-zam dinamakan, nggak ada yang nggak dinamakan air zam-zam. Sumurnya aja 2 cincin, dalam sumur saya lagi 6 cincinnya. Ibu minum? Minum lah. Udah pernah minum air jam-jam? Udah, tapi kan kalau air laut lah namanya aja air zam-zam. Pak, Ibu ngarang nih. Ya kan namanya aja air zam-zam. Kalau di sumur itu ya sumurnya kecil ya laut lah. Mana cukup air sumur sedikit itu kalau untuk kehidupan banyak orang semuanya. Kalau nggak disuling lagi. Oh gitu. Iya. Oh, tapi betul tidak Ibu, banyak orang Indonesia yang ke Arab itu jadi TKW terus dinikahi sama majikannya. Ya banyak lah. Tapi kan ya banyak. Dinikahi, diapakan kan di TikTok banyak itu. Ya kayak gitulah. Orang itu kan nggak menghargai, sudah hamil digugurin kayak gitu kan. Orang itu kan nggak menghargai wanita itu di sana sebenarnya. Bu, aku pikir bahwa di Arab itu orang-orangnya suci-suci semua, Bu. Enggak, yang suci cuma Allah, yang Hajar Aswad itu disimbolkan di sana. Kenapa di sana? Ya karena kiblat itu 2, di barat dan timur. Ya namanya di timur, di barat, kayak apa itu kan di barat. Ya di timur ya di timurnya di Nusantara, Sumatera kayaknya. Oh, begitu ya. Baru tahu aku dengar kayak banyak-banyak orang bilang banyak TKW yang ditiduri dan lain-lain itu banyak sekali katanya. Bisa jadi kan ya itu kan uangnya murah, uangnya kan dari kita juga semuanya. Orang itu kan hidupnya dari kita. Kalau nggak ada orang umroh ke sana mana dia bisa apa itu. Tapi Ibu tidak mau jadi TKW, siapa tahu Ibu juga dapat bagian ditiduri atau apa? Saya ini kan orang apa? Orang kaya. Saya ini kan PNS juga, udah bekerja, santai juga ada gaji kok. Transfer lah aku buat aku, Bu. Transfer Mana lah. nomor rekeningnya? Tapi kamu kerja dulu lah. Jangan Sesuai gitu lah, Bu. keringat lah, nanti dibayar sesuai keringat. Ada tuh di bawah, Bu. Ada tuh, Bu. Namanya Igor. Ada Igor, Bu. Igor ini bisa dibayar sesuai keringat, Bu. Itu yang namanya Igor. Bisa dibayar sesuai keringat. Iya. Kalau Jago. keringatnya sebesar melon ya bayarnya banyak lah. Bu,
si Igor itu Bu, ada juga namanya Ignas, Pak. Ignas di bawah. Ya. Ignas itu bisa kerja keras, Bu. Jago. Ya kalau keringatnya jagung ya sebesar jagung juga kasih. Kalau salak ya keluarnya kan atau sebesar melon nanti Tapi bisa kamu nggak live apa bisa nggak live itulah bisa nggak live 2 bulan lah saya bikin. dapat enggak lah, Bu. Ibu kayak gini, ibu nggak mau kayak pergi ke Arab gitu kan? Di Arab kan lebih hebat-hebat, Bu. Enggak lah, ini kan udah akhir zaman. Sekarang itu kan mau hancur di sana lagi. Karena akan dibentuk mercusuar dunia Nusantara ini. Oh, maksudnya mercusuar apa ini, Bu? Mercusuar dunia. Orang itu akan nanti sebentar lagi akan pindah ke Indonesia ini. Akan salut lihat orang Indonesia ini lagi. Oh iya, tapi kan aku lihat kan Pak Presiden kita kan mau bawa banyak orang Timur Tengah ke sini, Bu. Kayak Palestina gitu kan. Ya kan tidak dibawa juga. Orang Palestina mana mau dia meninggalkan sana. Karena dijanjikan di sana kalau di tempat situ itu kan surga Firdaus. Kalau meninggal langsung ke surga Firdaus. Kalau ke sini ya namanya Indonesia Nusantara ini ya namanya Taman Surga atau Adnan. Tapi Ibu, benar gak Ibu kalau di surganya Ibu itu ada 72 bidadari? Kalau surganya masih bawa latte-latte ke sini. Kalau kamu mau ke sini bawa latte-latte. Enggak, serius dulu Ibu. Ini serius nih. Nanti sebentar Bu, saya kasih nomornya Ignas dengan nomornya Igor. Ada Bu. Nanti saya DM nomornya Ignas dengan nomornya Igor. Mereka bisa bawa lebih dari Tapi itu. bawa Bu. lato-lato. Kalau ke surga sini masih bawa lato-lato. Soalnya di dalam Al-Quran itu dikatakan surga itu selama langit dan bumi masih ada. Berarti selama masa masih hidup. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil berilah kebahagiaan hidup di dunia dulu. Makanya Allah itu menjanjikan kerajaannya di dunia, di langit, dan nanti di sorga. Sorga itu belum dibentuk, tapi sorga dunia akan dibentuk dulu gitu. Oh. Tapi yang dikatakan oleh Ustadz bilang di surga itu bisa berdiri selama 70 tahun itu betul, Bu? Rasanya mungkin Tapi 7 menit. Kalau 7 menit kan kalau enak kan rasa 70 tahun juga. Tapi betul, Bu, di surga ada 70 tahun berdiri begitu, betul, Bu? Ya enggak lah, itu kan rasanya cuma. Kayak ayat ini kan gitu, kalau penciptaan Nabi Adam dengan Nabi Isa itu sama, yaitu dengan menggunakan kalimat Allah. Ya kalau orang Yahudi dengan kalimat apa ya waktu penciptaan Nabi Isa itu, kalau orang Yahudi dengan kalimat ya, kalau orang Kristen yes, kalau orang Islam Allah gitu. Oh, Ibu nanti penistaan bilang, Bu. Nggak boleh, Bu, kayak gitu. Itu bunyi ayatnya. Itulah. Nanti dibilang penistaan bahaya, Bu, kayak begitu. Mana penistaan? Memang kalimat kamu waktu membuat anak memang belum punya anak ya. Mana tahu kamu. Makanya diciptakan di sorga itu gimana ya rasa di sorga kayak gitulah cara memahaminya gitu. Tapi di surga kan ada Allah. Misalkan ada begini-begini di surga, itu Allah.